yang namanya manusia. Ya, jadi makhluk Allah yang namanya manusia itu mulia. Ya, makanya marah Allah kalau orang mencela makhluk ciptaan Allah. Ya, Allah SWT marah. Ya, sebagaimana kata Allah SWT, yu'zini banu Adam, yasubbu dara wa ana dahru. Anak Adam telah menyakiti aku. Ya. Bagaimana cara dia menyakiti Allah? Dia mencela masa, padahal akulah pencipta masa itu. Dia mencela zaman. Ya, jadi Allah ciptaannya itu kalau dicela, maka Allah akan marah. Wah, ini zaman edan, ini zaman khianat. Ya, ini zaman penuh dengan bencana. Nah, saudaraku muslimin, apa juga ciptaan Allah? Manusia. Bahkan manusia ini makhluk dari ciptaan Allah yang sempurna, yang lebih diutamakan dari seluruh alam semesta. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kata Allah. Kami lebih utamakan manusia ini di antara seluruh ciptaan kami dengan seutama-utamanya. Tiba-tiba ada orang mencela manusia. Si miskin. Ya. Padahal kalau dia bisa membuat dirinya kaya, dia kaya sudah. Tapi Allah yang buat dia miskin. Ya. Jadi si hitam. Ya. Dan seterusnya. Jadi fillah, dari mana kita tahu manusia itu sangat mulia? Ya. Manusia itu sangat mulia. Ya, dia dikawal oleh makhluk-makhluk Allah yang namanya malaikat. Ya, coba kita lihat. Ya, kalau ada orang di rumahnya berjaga, ya, satpam atau polisi, berarti pertanda orang ini adalah orang penting. Ya, orang ini adalah orang besar. Saudaraku muslimin, manusia, masya Allah. Ya, mulai dari air minumnya, mulai dari tumbuh-tumbuhannya, mulai dari sejak dia di dalam rahim, Allah SWT tugaskan malaikat-malaikat untuk mengurus urusannya. Ya, ini menunjukkan betapa manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi fillah, makanya ketika mereka menghinakan diri mereka, mereka pun mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menginginkan agar mereka mulia. Ya, tetapi mereka justru menzolimi diri mereka. Allah SWT mengatakan, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak pernah menzolimi mereka, tetapi mereka sendiri, manusia itu, menzolimi dirinya. Ya, dia sendiri yang menzolimi dirinya. Sudah banyak sekali perangkat-perangkat yang Allah SWT siapkan untuk dia. Jadi, saudara kaum muslimin, ketika dia dalam kondisi kegelapan, tidak ada yang menjaganya, Allah kirim malaikat. Ada namanya malaikat muakibat, ada pula namanya malaikat hafazah, ada pula namanya malaikat kiraman katibin, ada pula namanya malaikat raqib atid. Masya Allah. Ya, untuk apa? Untuk menjaga manusia. Di samping itu juga Allah maha kuasa menjaga mereka. Namun tidak cukup itu, supaya manusia ini lebih mulia dari seluruh manusia, dari seluruh makhluk Allah. Ya, beragam. Setiap satu manusia itu ada 2 malaikat. Saudara kaum muslim, fahum muwakkaluna bi a'mali. Mereka diberikan tugas, yaitu melaksanakan tugas-tugas. Ya, coba kita ambil satu satpam, kita harus siapkan gajinya tiap bulan. Ya, belum lagi makan hariannya. Ini apa? Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal, ya, bahkan sampai kita berada di surga, tidak pernah kita membayar malaikat untuk mengurus urusan kita. Semuanya Allah yang menjamin. Ya, yahfazunahu bi amrillah, kata Allah. Malaikat-malaikat itu menjaga mereka atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita membayar? Loh, kalau kita bayar pakai harta, banyak sekali harta yang harus kita keluarin. Ya, kalau kita bayar pakai jabatan, mungkin harus kita segera pensiun. Cukup kita bayar dengan apa? Salat 5 waktu. Ya, belajar akidah, belajar tauhid, ikuti sunnah, mudah sekali bayarannya. Ya, tapi manusia justru
memilih jalan yang mahal, jalan yang sulit. Jadi saudara kaum muslimin, kama amarallahu ta'ala biha, sebagaimana yang Allah SWT perintahkan dengan la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, mereka tidak mendahului perintah Allah SWT dengan ucapan wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih memuji Allah sepanjang siang dan malam dan tidak ada putus-putusnya. Masya Allah, mereka ini adalah makhluk yang taat kepada Allah SWT. Fahum ya'buduna Allah ibadatan mutawasilatan wa ma'azalika yakumuna bima awkala ilaihim min tanfizil awamir fil makhluqat. Ya, walahum ya, mereka beribadah terus menerus. Di samping itu mereka melaksanakan tugas yang Allah perintahkan kepada mereka pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka ini memiliki kedudukan yang agung. Wa khalqatuhum la ya'lamuha illallah. Bentuk ciptaan mereka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana bentuk tubuh mereka tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hanya berkewajiban beriman. Ya, kita hanya berkewajiban beriman. Takhtalifu an khalqati bani Adam. Ya, yang jelas ciptaan mereka itu berbeda dengan bentuk penciptaan anak Adam. Ya, bentuk ciptaan anak Adam. Cuman apa? Telah kita sebutkan tadi, yang paling sempurna dari seluruh ciptaan Allah adalah yang namanya manusia ini. Ya, yang paling bagus dari seluruh ciptaan Allah adalah manusia. Saudara kaum muslimin, ja'ilil malaikati rusulan. Ya, Allah menjadikan para malaikat itu ada yang menjadi utusan-utusan. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Ada yang punya sayap 2, 3 dan 4. Ya, di antara mereka ada yang lebih dari itu. Sebagaimana firman Allah, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada ciptaannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril misalnya itu punya 600 sayap. Ya. Kullu janahin minha saddul ufuk. Satu sayap saja itu sudah bisa menutupi ufuk. Itu langit. Ya. Sudah bisa menutupi ujung langit. Bagaimana lagi dengan kalau sampai 600 sayap? Ya. Saudara kaum muslim, fala ya'lamu khalqataha wala kaifiyataha illallah. Tidak ada yang tahu bentuknya, tidak ada yang tahu bagaimana rupanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, ada juga yang namanya dua malaikat Harut Marut. Ya. Ini disebutkan di sebagian tafsir dan sebagian kitab. Ya, termasuk juga kitab Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Takhwifun Minan Nar. Ya, yaitu menimbulkan rasa takut terhadap neraka. Maksudnya supaya manusia itu lari dari neraka. Jadi ikhwan fillah, ketika malaikat ini diciptakan dalam kondisi taat, mereka tidak maksiat, bahkan mereka bertasbih siang malam terus menerus, tidak ada putus-putusnya. Sebagian dari mereka ini ya, yaitu marah, murka melihat sebagian manusia itu memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Maha Agung, Maha Mulia ini tidak pantas untuk dimaksiati. Ya. Jadi mereka ini marah. Jadi ikhwan fillah, akhirnya di antara mereka ada yang mengangankan kalau seandainya dia jadi manusia dia akan terus taat. Akhirnya dia diuji. Ya. Dua malaikat Harut dan Marut ini pun diuji oleh Allah SWT. Ya, diberikan dia syahwat. Ada bintang Suraya atau salah satu bintang di langit dirubah menjadi gadis. Ya, itu dirubah menjadi gadis yang sangat cantik. Bertemulah. Ya, pertama dia sabar, lama kelamaan akhirnya dua malaikat ini terjerumus ke dalam fitnah. Ikhwan fillah, kemudian dihukumlah dua malaikat tersebut.
namun dia diberikan pilihan, hukuman di dunia kah ataukah di akhirat. Karena dia adalah malaikat, dia tahu alam akhirat, siksaan akhirat itu jauh lebih pedih, maka mereka memilih hukuman di dunia. Sejak saat itu dua malaikat Harut dan Marut ini digantung di langit Babilonia sampai hari kiamat. Sebagai gantinya di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan siksaan akhirat. Jadi ikhwan fillah, dari kedua malaikat inilah manusia mempelajari ilmu yang namanya sihir. Ya, sebelum manusia belajar sihir, malaikat pun mengingatkan, innama nahnu fitnatum fala takfur. Kami ini hanyalah fitnah bagi kalian, jangan kalian kufur. Ini menunjukkan belajar sihir itu adalah kafir. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang belajar sihir itu adalah kafir. Makanya siapa yang masih memiliki ilmu sihir, ya, itu hendaknya dibuang, ya, dilepas, hendaknya dia kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan tentang para penyihir, walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, para penyihir itu tahu, ya, siapa yang menukar kitab Allah dengan kitab-kitab sihir, mereka itu tidak akan mendapatkan keberuntungan sedikit pun di akhirat. Ya, jadi ikhwan fillah, sejak saat itulah kalau ada manusia yang mati berhasil mempertahankan imannya, malaikat itu benar-benar takjub. Sebagian dari mereka berkata, bagaimana dia